Halo, saya Sharon, mahasiswa dari Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan, dengan NIM 18113. Di video ini saya akan menjelaskan tentang nutrisi pakan untuk hewan kesayangan. Jadi, harus bisa dibedakan pakan dengan nutrisi. Jadi, pakan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan pada hewan untuk dimakan, sedangkan nutrisi itu memiliki definisi apa yang terkandung dalam pakan tersebut. Nah, pakan yang seimbang untuk hewan kesayangan itu harus memiliki protein, lemak, dan karbohidrat karena merupakan sumber energi, lalu harus ada vitamin untuk metabolisme tubuh, lalu ada mineral dan air yang fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, transportasi, metabolisme, dan komponen penyusun tubuh. Lalu ini ada penjelasan lebih lanjut dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu sebagai zat utama yang terdapat dalam tumbuhan. Biasanya itu ada di bijinya, buahnya, dan akar dari tumbuhannya. Nah, karbohidrat ini harus dikonsumsi oleh anjing sebanyak 65% per hari dari total makanan yang dikonsumsi. Dan sumber utamanya ya sebagai sumber energi. Lalu ada protein yang fungsinya adalah untuk pembentukan sel-sel tubuh dan jaringan, mengatur metabolisme, mengangkut bahan-bahan esensial, serta sebagai pertahanan tubuh. Anjing mempunyai asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuhnya, yaitu seperti arginin, histidin, leusin, lisin, metionin, pelilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Oleh karena itu harus diberikan dari pakannya itu sendiri. Nah, jumlah yang diberikan itu sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan juga tingkat stres. Jika defisiensi protein, sebenarnya susah dibedakan dengan defisiensi lemak atau lainnya, karbohidrat, tetapi bisa dibilang gejalanya itu hambatan pertumbuhan, nafsu makan turun, berat badan turun, serta pembentukan hemoglobin darah juga turun. Kalau berlebihan belum diketahui dengan jelas gejalanya. Lalu ada lemak yang merupakan sumber utama energi dan metabolisme juga. Ini dapat membantu untuk menyerap vitamin A, D, E, dan K. Dan mengonsumsi lemak ini dapat mempengaruhi kesehatan kulit, bulu, dan keseimbangan saraf. Jika kekurangan, maka akan kurang tenaga, akan ada masalah pada jantung, kulit juga kering, dan ada kerusakan sel. Sedangkan saat kelebihan akan obesitas dan kanker. Nah, ini ada mineral. Kalau mineral itu sumbernya bisa didapat dari kalsium, fosfor, zat besi, dan juga kobalt. Untuk rasio dari kalsium dan fosfor yang optimum itu 11 banding 0,9%. Jika kekurangan kalsium dan fosfor ini akan terjadi gangguan pada tulang dan tulangnya pun jadi rapuh. Sedangkan untuk besi dan kobalt itu gunanya untuk pembentukan hemoglobin darah. Lalu ada iodin, kalium, garam natrium, magnesium, mangan, dan selenium itu berfungsi untuk menjaga kelangsungan proses fisiologi tubuh. Lalu ada vitamin. Vitamin itu ada vitamin A yang fungsinya untuk pembentuk indera penglihatan, menjaga kesehatan indera penglihatan, menjaga kesehatan kulit, dan juga imunitas tubuh. Vitamin D untuk membantu proses metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Vitamin K pembentuk sistem peredaran darah dan penutup luka.
Lalu ada vitamin E yang berfungsi sebagai penjaga kesehatan jaringan kulit, mata, sel darah merah, dan hati. Dan juga merupakan antioksidan alami. Berikutnya ada air. Air itu sangat dibutuhkan dan harus ada 40 mililiter air per kilogram berat badan hewannya. Fungsi dari air itu untuk mengatur suhu tubuh dan diet pakan. Dan juga fungsi lainnya adalah mempercepat proses pencernaan. Apalagi jika mengkonsumsi pakan kering, karena keseimbangan airnya harus tetap dijaga. Jadi kalau bisa konsumsi air harus lebih banyak jika hewan tersebut diberi pakan yang kering. Sumber nutrisi itu bisa didapat dari macam-macam, bisa dari daging, ikan, susu, sayuran, dan juga telur, dan juga biji-bijian. Oke, kalau dari daging, jadi kalau memberi makan daging itu, hewan mendapatkan nutrisi dari jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Nutrisinya pun sebenarnya tergantung dari bagiannya. Misalnya kayak mungkin paha ayam, lemaknya pastikan lebih banyak daripada dada. Tapi in general, air itu sekitar 70-76%, protein 20-22%, lemak itu 2-9%. Untuk memakan daging itu bisa menjadi sumber protein dan lemak, mengandung zat besi, vitamin A, vitamin D, iodin, dan vitamin B seperti tiamin, niacin, riboflavin, dan vitamin B12. Lalu ada ikan. Ikan itu sebenarnya kurang disukai oleh anjing. Dan ikan jenis tertentu seperti cod itu memiliki kadar yang cukup rendah lemaknya. Tapi ada ikan seperti makarel, sarden, salmon, dan tuna itu lemaknya 5-20%. Ikan ini harus direbus terlebih dahulu agar enzim tiaminasenya hancur. Karena jika anjing memakan ikan yang belum direbus, takutnya terjadi defisiensi tiamin atau vitamin B. Lalu pakan juga bisa menggunakan susu, ditambahkan susu. Anjing menyukai susu, tetapi beberapa jenis anjing mungkin kurang toleran terhadap susu ataupun olahannya. Susu merupakan sumber nutrisi yang baik, tapi tidak cukup mengandung vitamin D dan juga zat besi. Sayuran juga dapat diberikan kepada anjing. Dan sayuran itu bisa dibilang ada 3 jenis, ada keseluruhan, daun, dan juga batang. Contoh sayuran yang dapat diberikan itu ada wortel, kentang, ketela, dan buah. Tapi bisa juga memberikan kubis, lada, dan kembang kol yang mengandung banyak air, serat kasar, dan juga sumber vitamin D. Dapat juga hewan diberikan telur, karena merupakan sumber protein, banyak mengandung zat besi, protein, riboflavin, asam folat, vitamin B12, vitamin A, dan juga vitamin D. Anjing lebih baik dihindarkan untuk memakan telur mentah karena mengandung avidin, yang merupakan senyawa yang dapat mencegah biotin dalam tubuh anjing dan dapat mengganggu pertumbuhan anjing jika diberikan terus-menerus. Lalu ada biji-bijian. Biji-bijian ini seperti ada gandum, padi, jagung, dan juga barley. Proteinnya ada
7-14, lemaknya 2-5%, karbohidratnya 70-75%. Dan ini merupakan sumber energi juga. Lalu ini ada jenis pakan. Jadi jenis pakan itu ada yang segar dan ada yang siap saji. Untuk yang segar, jadi lebih baik komposisinya itu sebagai berikut. Jadi ada 40% daging, 30% tulang, 20% sayuran, dan 10% tambahan nutrisi. Bisa dari mungkin vitamin tambahan, protein tambahan, minyak ikan, ataupun telur. Yang kedua ada jenis pakan siap saji. Mungkin ini yang lebih sering digunakan. Terutama dry food yang paling sering digunakan, tetapi kadar airnya paling sedikit dan lebih baik jika di anjing atau kucing diberi tambahan air supaya kadar air dalam tubuhnya tetap seimbang. Dan memang lebih praktis karena bahannya ini kering, biasanya tuh dalam bentuk biskuit. Lalu ada canned food. Canned food itu bisa dibilang juga wet food karena basah dan kadar airnya juga paling tinggi, sekitar 70-an% kadar airnya. Dan diformulasikan supaya gizi yang diberikan itu seimbang kepada anjing. Lalu ada juga semi moist, di mana kadar airnya lebih tinggi daripada lebih rendah daripada wet food, tetapi juga jauh lebih tinggi daripada dry food. Untuk dry food lebih baik dikombinasikan dengan wet food. Untuk memilih pakan hewan itu ada 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu umur, karena setiap umur memiliki kebutuhannya masing-masing, seperti misalnya untuk puppies atau anjing yang sedang bunting atau menyusui itu mungkin memiliki ataupun anjing senior itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Lalu ada juga yang harus diperhatikan itu kadaluarsanya. Jadi merek dry food atau mungkin wet food atau semi moist food yang bagus adalah yang memiliki tanggal kadaluarsa. Ini sangat penting karena supaya kita bisa tahu apakah makanan ini apakah masih fresh karena baru saja di manufactured atau sudah lama, jadi mungkin kualitasnya sudah menurun. Lalu ya ada kualitasnya. Jadi kualitas ini artinya makanan ini tidak mengandung ulat, tidak ada jamur, jadi masih fresh. Lalu ada merek yang diberikan itu harus konsisten. Oleh karena itu, jika memang perlu menggunakan merek yang berbeda, harus dilakukan transisi selama sekitar seminggu secara perlahan. Jadi tidak langsung diberi merek yang baru, tetapi dicampurkan secara perlahan. So that is all from me today. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.